Terus kalau kita mau berkorban, kapan waktunya? Waktu berkorban di hari raya itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dimulai dari kapan? Tanggal 10-nya itu dari sejak berlalunya kadar 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas setelah waktu isyraq, ya, lewat dari 16 menit lebih kurang. Gimana tuh? Waktu syuruk. Waktu syuruk. Lebih kurang kalau nggak salah sekarang tuh isyraq sekitar jam berapa? Sekitar jam 6 kurang 5 menit lebih kurang. Ya, 6 kurang 5 menit lebih kurang. Nah, begitu terbit matahari kan kita masih belum boleh sholat sampai berlalu sekitar 16 menit. Jadi sekitar jam 6.12, jam 6.15. Nah terus sholat 2 rakaat paling lama 5 menit, khutbah paling lama 5 menit, 10 menit, katakan 15 menit. Nah dengan berlalunya 15 menit dari waktu dihalalkannya sholat, ya, maka udah masuk waktu boleh untuk berkurban di tanggal 10. Itu terus berlangsung tuh dari sejak itu sampai kapan? Sampai terbenam matahari tanggal 13. Kalau ada orang kebetulan rezekinya datangnya tanggal 13 sebelum terbenam matahari, dia masih boleh sembelih, walaupun dibagi-bagi ini besok tanggal 14 nih. Yang penting sembelih dulu sebelum terbenam matahari. Jelas? Baik. Maka itu Nabi SAW bilang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Qundarun qala hadatsana Syu'bah an Zubaidil Iyami an Sya'bi an al-Bara radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmin hadha an nusalli thumma narji'u fananhar man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa min an-nusuki fi syai'. Qala mutrifun atau mutarrifun an Amirin anil Bara qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhahaba ba'da salati tamma nusuku wa ma asaba sunnatal muslimin. Dari Al-Bara mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari ini, yakni hari Idul Adha, adalah mengerjakan salat, yakni salat Id dan khutbahnya. Kemudian kami pulang, dan setelah pulang kami menyembelih binatang kurban kami. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id, maka sembelihan itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikit pun. Itu Nabi tegaskan gitu. Dalam riwayat yang lain dari Mutarrif, dari Amir, dari Al-Bara, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Nah, maka itu di masjid-masjid, ya, kalau mau melaksanakan sholat Idul Adha, itu melaksanakannya lebih awal. Ya, lebih awal. Bedanya antara Idul Fitri sama Idul Adha, Idul Fitri itu terkait dengan ibadah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu membagi-bagikan zakat fitrah. Karena itu sholat Idul Fitri diundur waktunya, sehingga orang punya masa waktu yang luas untuk membagi-bagikan zakat fitrah. Berbeda dengan sholat Idul Adha, ibadah yang berkaitan dengan sholat Idul Adha adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu kurban. Karena itu Idul Adhanya dilakukan lebih awal. Idul Adhanya dilakukan lebih awal sehingga orang punya masa luas untuk berkurban.
Yang menarik adalah di tanah suci. Di tanah suci. Saya ingat tahun lalu pergi haji, kita tuh habis dari Arafah, ya, kita keluar menjelang tengah malam dari Arafah. Dari Arafah kita keluar menjelang tengah malam. Banyak rombongan menuju kepada Jumrah, untuk lempar Jumrah setelah mabit di Muzdalifah, langsung ke Mina untuk lempar Jumrah. Tapi rombongan kami itu waktu habis mabit di Muzdalifah langsung menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Boleh begitu. Jumrahnya nanti sekalian kita masuk Mina, jadi nggak 2 kali kerjaan. Gitu. Langsung ke mana namanya? Ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram sekitar jam 2. Masih sepi. Sebab mayoritas orang pada pergi ke Jumrah. Langsung kita ambil tawaf. Sepi masih, belum ramai orang. Habis tawaf langsung ngambil sa'i, juga masih sepi. Selesai sa'i, kita duduk di masjid tuh, nungguin apa namanya? Adzan subuh. Begitu adzan subuh, kita sholat subuh berjamaah, nggak lama isyraq. Begitu isyraq, langsung di orang sholat id. Jadi jam 6 tuh, 6:15 udah selesai sholat idnya. Begitu isyraq, langsung sholat id. Terus sholat idnya bacaan ringkas dan khutbahnya juga ringkas. Itu yang menarik. Ya mungkin karena orang-orang pada sibuk dengan ibadah haji, karena itu diringkaskan. Dan juga lain dari itu memang terkait dengan kurban juga. Jadi mereka percepat semua itu. Orang-orang dari subuh udah pada kumpul di masjid untuk sholat id. Biasanya tuh mayoritas yang kumpul di Masjidil Haram orang-orang penduduk Mekah asli. Itu sebab jamaah haji lagi pada di Jumrah. Hakalah.